Okay. All right. Good afternoon, everyone. It's an honor for me that Mr. Edward Siaan can be present as a speaker on this afternoon podcast. Adalah suatu kehormatan bagi saya karena Pak Edward Siaan bisa hadir sebagai narasumber di podcast Kompak Siang. Ya, hari ini, Rebo, ya, siang ini. It's gonna be very inclusive and very inspiring, guys. Alright. Oke, karena kita tidak hanya akan mendengar teori ya siang hari ini di podcast ini. Tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita akan mendengar kisah nyata, kehidupan, pergumulan, panggilan Tuhan, dan proses Tuhan yang nyata dalam hidup seseorang yang tetap ada di tengah-tengah realita kehidupan ini. Dan kita akan mendengarkan kisah nyata dan oknumnya ada di sini. Dialah Edward Siaan. Wow. Luar biasa. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai podcast Kompak Siang ini, saya mau tanya kepada peserta Zoom ya, belum hadir ya, tapi mungkin ada di YouTube channel yang ada di YouTube channel yang mengikuti ya hari ini ya. Berapa orang ya? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Satu pertanyaan, sudah berapa banyak orang yang kita bawa kepada Yesus sejak kita diselamatkan ya? Coba tolong ditulis di kolom komentar ya. Ya, kita rajin ibadah pasti kan? Kita dengar firman ya tiap hari ya, tiap ada Zoom dengar firman kan, kita sibuk bekerja. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Matius 28, 19-20 ya. Teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan Pak Edward Siaan, seorang suami, seorang ayah, dan seorang hamba Tuhan juga ya, yang saat ini melayani sebagai pendeta dalam proses PDP. Artinya beliau bukan hanya belajar firman, tapi sedang menjalani proses nyata dalam panggilan Tuhan. Ya, dan yang menarik di tengah panggilan itu, Pak Edward juga menjalani kehidupan yang sangat nyata. Tidak gengsi, berjualan telur loh, berjualan telur keliling ya. Dan bersama istri yang tetap bekerja dan menopang kehidupan keluarga. Ya teman-teman, ya hari ini kita tidak hanya akan melihat sebuah cerita hidup, tapi kita akan diperhadapkan dengan satu pertanyaan penting. Apakah panggilan Tuhan dalam hidup kita masih ada atau sudah mulai kita lupakan? Oke, mulai masuk ya. Oke, shalom Pak Edward, apa kabar hari ini? Puji Tuhan Pak, Puji shalom. Tuhan, terima kasih ya Pak Edward sudah hadir ya. Mari kita mulai dari perjalanan hidup Pak Edward ya. Cerita singkat ya, asal dari mana sih Pak Edward ini? Yang jelas dia bukan dari keturunan Madura, bukanlah. Karena nggak ada lah keturunan Madura yang bernama Marga Siaan, ya nggak? Nggak ada, mana ada. Marga Siaan keturunan Madura mana ada? Ya, boleh cerita Pak mengenai masa kecil di mana, dari asal dari mana? Silakan. Iya, terima kasih. Saudara-saudara di dalam Kristus saat siang hari ini, Amin. saya diizinkan oleh Pak Andre ya untuk boleh berbagi sesuatu di dalam session ini ya. Dan saya sendiri bernama Tipak Jonggara Edward Siaan. Wah, panjang ya. Iya. Keren, Jadi keren. kalau di sekolah dipanggilnya Tipak karena nama pertama. Tapi kalau di dalam keluarga besar itu Jonggara. Nah, di gereja sendiri itu Edward. Karena itu pemberian paman nomor 2. Katanya namanya orang Batak semua, nama Eropanya mana gitu, Baratnya mana. Kayak dikasih Edward. Dan tidak ketinggalan identitas orang Batak harus punya marga. Saya bermarga Siaan yang artinya tidak pernah yang terkecil dan selalu terbesar. Amin, amin, amin. Siaan paling nomor 1 bahasanya Pak kalau diartikan. Apa saudaranya presenter ada itu, presenter terkenal itu siapa itu? Niko Ah, Siaan. Niko. Kenal kah?
Kalau marga iya Pak, cuman secara Belum pernah pribadi ketemu. tidak, Pas belum. mungkin ada perayaan apa halak hita Karena semua kumpul enggak? marga Siahaan sendiri 7 keturunan dari Us, satu nenek moyang, dua banyak. anaknya. Dua anaknya ini Oh, keturunan pertama itu 4 dan keturunan kedua 3. hmm. Jadi secara urutan 7, 7 bersaudara garis Wah, besar. Dan sudah besar. masuk itu urutan ketiga Pak, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi urutan ketiga dan Oh, sudah mulai mau ke bawah, semakin ke bawah karena cukup besar. besar. Ya, jadi masing-masing sudah punya nenek moyang yang mulai berbelah ya. Kalau kalau Oh, dibilang tadi Bapak bilang Niko, oh, itu kemungkinan dari 7 bersaudara itu saya nomor 5, dia mungkin nomor 3 atau nomor 2 oh, di atas dari ya, urutan. Iya, dari di urutan atas. dan tidak bisa sama karena Oh, sudah masing-masing sudah membelah diri. Ya, saya oke. lahir 3 Mei 1974 dan cerita yang sangat menarik dan luar biasa. Saya bisa ada sebagaimana hari ini. Saya lahir prematur dan ukuran tubuh saya itu sebesar sebesar botol kecap, Pak, Oh, dan oh tidak gitu. berbunyi dan hampir dikatakan meninggal, Pak. Karena biasanya Oke. kalau bayi lahir itu, oe gitu. Ini Iya, enggak, Pak. nggak ada. Dan paman saya, paman nomor 1 itu kasih saya nama Jonggara itu karena arti kata Jong itu kaya, Gara itu bara, Pak. Jadi ketika Bapak nanti salaman sama saya itu tangan saya ini hangat, Pak. Oh gitu. Jadi Oke. jadi ketika Bapak salaman sama saya, tangan saya hangat, dikira saya panas, Pak. Tapi memang ya, tubuh saya mengalirkan kehangatan gitu loh, Pak. Amin. Amin. Ya, dan puji Tuhan 51 tahun, tahun ini 52, Tuhan izinkan saya diberikan banyak berkat dan masa kecil saya eh, diberkati Tuhan di Pematang Siantar, kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, dan memiliki adik 1 perempuan dan laki-laki 3. Dan mereka saat ini semuanya di Batam, termasuk papa saya yang sudah ditinggalkan oleh mama saya 3 tahun lalu ya. Dan beliau menikmati masa tuanya dengan usia 79 tahun lah tahun ini. Dan luar biasa memang bersuka cita ya punya anak-anak yang hebat. Ya, demikian sejarah singkat saya, Pak. Dan dikaruniai 2 orang anak, 1 orang istri. Jangan dibalik katanya. Anak yang pertama sudah bekerja di Batam dan nomor 2 saat ini sedang pendidikan tahun ini kelas 3 SMK jurusan Tata Busana. Dan kami ada di Tangerang dengan berkat Tuhan dengan segala anugerahnya. Demikian Pak Andre. Mic-nya dikunci, Pak. Iya, I- oke. Terima kasih atas sharing pengalaman hidup ya. Anak prematur ya, bayi prematur kecil ya, makanya dinamai apa antik ya, Jonggara ya. Jadi kalau salaman sama orang, saya rasakan panas ya, Hangat, Pak. hangat Penuh ya, dengan hangat ya, kehangatan. ya, mantap ini ya. Luar biasa Pak Edward ya. Dan ternyata tidak semua orang yang bisa apa bisa survive ya, susah ya, lahir prematur pasti ibunya sulit juga ya. Sampai sekarang pun siapa sangka ternyata Tuhan menyertai sepanjang hidup ini sampai saat ini, ya enggak ya, Amin, Pak. bahkan sampai sempat sekolah teologi ya. Luar biasa, nah, luar biasa. Dan bagaimana Pak Edward ini berasal dari Pematang Siantar. Bagaimana masa muda Pak Edward waktu di Siantar? Saya dengar mengalami pengangguran selama 3 tahun ya karena gagal masuk UMPTN, ya toh.
Dan pastinya kalau nganggur pasti bergaulan anak-anak muda. Apa cerita, Pak? Silakan. Iya Pak, jadi Sekilas, lulus boleh. lulus SMA itu 1992 memang Berdua. ibu saya punya usaha dan memang usahanya itu dari awal pertama tahun 85 itu hanya beras Pak. Hmm. Jadi kemudian berkembang masuk toko kelontong Oke. dan kemudian berubah secara total itu menjadi toko keramik dan bunga-bunga serta Oh. pernak-pernik keluarga, Pak. Jadi Oh. saya menemani beliau dari 85 sampai 95, artinya Iya. 10 cukup tahun ya. panjang. Dan selama saya membantu ibu saya sampai sebelum saya berangkat ke Jakarta itu memang Baik. eh, saya dan ibu saya yang senantiasa bersama ya. Ya. Memang pada akhirnya dengan tadi setelah lulus itu kan namanya anak muda biasanya apa sih gimana sih anak muda memang Iya. tidak rusak-rusak banget ya setidaknya eh, masih aktif dah dalam pelayanan Oke. bahkan sempat jadi seperti konselor ya dalam satu Oke. kebaktian Padang ya walaupun memang eh apa malamnya itu selalu kita main lah bareng-bareng jadi nggak terlalu rusak-rusak banget cuman pemandangan orang tua berpikir oh anak saya ngapain nih begini-begini terus gitu kan Iya. nggak dua kali em, mencoba masuk ujian masuk perguruan tinggi negeri dan Tuhan tidak izinkan Tuhan tidak izinkan memang harapan saya dua kali itu ya minimal setidaknya masuk lah dan Oke. teman-teman saya luar biasa mereka pada saat ini sudah hebat-hebat Hmm. bahkan teman satu kelas sekarang ini hampir jenderal Oke. sudah apa itu yang sebelum jenderal ya saya lupa AKBP apa tuh Oh, polisi sahabat-sahabat ya. saya Polisi ya. ya kepolisian Oke. tentara dua orang pengusaha pokoknya orang-orang hebat dan saya sendiri waktu itu sepertinya minder ya bagaimana sih namanya sahabat-sahabat mereka sudah masuk lulus dengan lulusan universitas yang terbaik ya menurut saya UGM, IPB, Hmm. ITB, Hmm. tuh ada yang UI, ada Universitas Sumatera Utara. Ya, Oke. ya saya hanya bisa bersyukurlah kalau ketika mereka kumpul saya berbeda dengan mereka. Mereka menghormati kalau orang Batak itu kalau sudah pendeta biasanya dipanggil amang gitu loh, Pak. Oh, Kalau udah pendeta oke. amang. Jadi Amang mau Edward ya. kecil, iya. Jadi kalau kalau sedemikian mereka melihat saya dulu saya sepertinya ya nggak dianggap lah. Namanya juga anak lahir prematur, kecil gitu, Iya, Pak. iya, iya. Betul. Dan perjalanannya bisa melangkah dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ya satu satu saya hanya berpikir mujizat dan satu Ya. hal yang saya ingat dan saya selalu sampaikan. Saya itu Oke. ada karena doa ibu saya, Pak. Amin. Ibu kuat berdoa ya. Betul, Pak. Iya, iya. Oke. Menarik ya. Eh, Respon dari Pak Edward ini jujur sekali ya. Dan memang banyak anak muda mungkin pernah ada di titik itu ya. Ya. Pada waktu lulus school sampai SMA, apa, mencoba masuk untuk ujian UMNTN waktu itu ya tahun 92 ya. Tidak masuk ya. Sama seperti saya juga pernah sampai ada di titik itu. Nah, perubahan hidup ya. Kapan titik baliknya Pak Edward ya? Sampai akhirnya ke Tangerang. Apakah ada saudara, oh kakak ya, kakak ke Tangerang yang datang ke Siantar waktu itu terpulangnya Pak Edward ikut dia atau bagaimana? Bisa cerita? Ya silakan. Iya, jadi Ah, eh, dengan kondisi yang 3 tahun sepertinya oke. luntang-lantung orang tua saya
menyarankan dan meminta abang saya, kebetulan bulan 6 itu mereka pesta pernikahan di daerah tebing tinggi. Jadi antara Pematang Siantar dan Medan ada satu kota namanya Tebing Tinggi, Pak. Hmm. Dan saudara saya ini eh, akhirnya mengizinkan saya berangkat dan perjalanan dari Medan ke Jakarta itu 3 hari 2 malam, Pak. Oke. Jadi Naik bus ya? naik bus, Pak. Ya, Oh. kebetulan waktu itu masih murah, harganya sekitar 60.000, Pak. Oh, Kalau tahun sekarang berapa itu? 95. tahun 95. Iya. Oke. Dan Ya. pertama saya di Pulau Jawa ini, saya jujur, Pak, saya bingung bahasa Betawi, bahasa Sunda. Jadi saya nggak pernah dengar, taunya bahasa Jawa doang. Ini mereka ini ngomong apa? Jadi dari kita Oh ya? eh, dari apa Cilegon, Cilegon Merak itu naik mobil apa bus ya ke daerah Oke. Rangkas Bitung. Dan saya bener-bener nggak ngerti bahasanya apa gitu. Bahasa Jawa semua ya? Sunda, Pak. Oh Kunaon Sunda. kunaon eta Oh ya. iya iya iya. Jadi kebetulan anak abang saya yang ini nggak ngerti bahasa Indonesia lah, makin Us. pusing saya. Kunaon eta ngomong apa lah ini. Jadi dengan perjalanan itu saya menikmati ya. Saya bulan 6, kakak saya bantu saya dengan pekerjaan. Pekerjaannya di daerah Cikupa sebelum Balaraja, dan Oke. sampai detik ini sekitar hampir 31 tahun saya di Pulau Jawa ini, hampir 25 tahun saya mengabdi dengan Oke. pekerjaan gudang Oke. dengan Sebentar Pak. status Pak kepala Pak gudang. Edward, Ya, saya sapa dulu. Ada teman saya nih. Pak Karel, selamat siang Pak Karel. Apa Selamat siang Pak kabar? Andre. Sorry Oke. yang telat, Pak sorry Rel. telat. Oke nggak apa-apa. Lagi antar anak kah? Ya ya, sorry Pak. Bentar. Oke nggak apa-apa. It's okay. Oke lanjut Pak Edward. Lanjut. Iya, jadi perjalanan kehidupan saya 31 30 tahun Oke. dengan Tuhan izinkan sekitar 3 perusahaan yang menjadi bagian kehidupan saya, dan sebagian besar seperti tadi saya sampaikan Ya. bergerak di bidang pergudangan. Iya iya iya. Dan dalam kesempatan itu Tuhan izinkan saya menjadi bagian pekerjaan Tuhan dengan mengalami Betul. pertobatan tahun 1997. Dan Iya. 1997 ini saya sebelumnya perokok. Ya, rokok saya itu saya tidak tidak apa tuh bahasa itunya, tidak main kalau rokoknya gudang garam filter, nggak demen saya, Nggak main apalagi ya. jarum. Saya rokoknya Ji Samsu, Wah Ardat, keren ini. ya kan, Mahal tuh. Komodor, Kompil kalau bahasa Medannya, rokok putih lah. Oke. 97 setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya berjanji tidak Oke. merokok. Iya. Dan kebetulan ini menariknya, Pak. Kepala QC itu bilang sama saya, kepala QC tempat saya bekerja di daerah Cikupa itu. Hmm. Dia bilang seandainya kamu pegang rokok, pegang begini saja nih, pegang rokoknya, kamu harus bayar satu pabrik ini makan sate. Waduh, makan sate satu pabrik, Pak. Memang nggak banyak, memang sekitar Iya empat iya. puluh 40 Oke. karyawan. Tapi pada masa itu gaji saya ketika itu resign itu 200.000, Pak. Jadi pertama kali bekerja itu 2 minggu gaji saya 50.000. 2 minggu. Oke. Ya, dan dalam pada masa itulah saya eh, menerima dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus dengan pertobatan. Iya iya. Meskipun ibu saya bertanya, kenapa kamu dibaptis? Waktu kecil kamu sudah dibaptis. Saya bilang, saya dibaptis karena saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan saya mengikut jalannya bagaimana saya dibaptis. Itu yang menjadi iman saya. Oke. Ibu saya hanya bisa berkata, ya sudah. Oke. Dan disitulah awalnya mulai saya dipercaya melayani sebagai singer,
kemudian berkembang menjadi WL, berkembang menjadi eh, koordinator, khususnya pemuda, ketua pemuda, dan hal-hal lain yang mengikuti pertobatan saya, Pak. Ya, oke. Pak Edward, eh, saya masih bingung ya. Pak Edward ini datang ke Tangerang dari Siantar, ya toh, sempat bekerja dan dipercaya jadi kepala gudang pula ya. Dan di tengah-tengah itu, bagaimana Pak Edward bisa sampai masuk sekolah teologi? Padahal tadinya merokok. Kok bisa masuk sekolah? Apa yang memotivasi Pak Edward waktu itu? Kok bisa kepingin masuk sekolah teologi? Kau kan enggak apa enggak sekolah apoteker kah, akuntansi yang D3 yang mungkin lebih cepat atau apalah. Kenapa masuk? Siapa yang memotivasi itu? Silakan. Jadi eh, kembali kepada doa ibu, Pak. Oh, Jadi ketika memang saya lulus SMA, dia senantiasa berdoa supaya saya jadi hamba Tuhan dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi itulah doa ibu yang senantiasa dinaikkan kepada Tuhan. Setelah oke, saya melayani tahun 95, tahun 2007, oke, saya diizinkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan di kantor Badan Perwakilan Daerah Banten, oke, GBI, Gereja Betel Indonesia, beserta dengan dua sahabat saya yang satu gereja. Dalam diklat itu dilaksanakan dalam tempo 6 bulan. enam oke. bulan dan kita ditabiskan bulan Juni 2008 dan ketua bidang diklatnya itu menyarankan bahwa kalau memang mau bisa jadi sarjana teologi ya. Dan dari sekitar 40 sampai 50 peserta yang eh, ditabiskan jadi pejabat-pejabat itu, Oke. mereka itu hanya mengikuti pendidikan latihan saja. Sementara kalau kami sekitar 12 orang, saya nggak tahu kenapa bisa angka 12, apa karena murid Tuhan Betul Yesus ya. Yesus ya. Jadi 12 orang kami selesai. Oke. Selesai Ya, 2012 kita menarik ya. ikut. Dan ya puji Tuhan, ketika kita bimbingan skripsi Pak, saya menjadi kayak sepertinya ya karena memahami teknologi atau Ya, oke. dalam komputer Sebentar, itu. sebentar Pak Edward. Saya Ya, sapa lagi, ada satu lagi yang masuk. Selamat siang Ibu Santi. nah Apa itu itu Ibu Santi? istri saya Pak, itu Pak, Hah? istri saya Pak. Oh, oke. Apa kabar Ibu Edward? Ini lagi di kantor ya? Ibu Iya, Santi ya? Di betul Pak. kantor. Oh, Iya, nggak bisa buka mikrofon. Oke, nggak betul apa-apa. Pak. Lanjut Pak Edward. Silakan. Iya, jadi 12 orang itu kita kan memang buta Pak masalah Oke, pembuatan skripsi, sehingga kita membutuhkan bantuan orang yang paham dan oke. kita hire orang untuk mengarahkan kita bagaimana pembuatan skripsi, dan hampir semuanya itu ikut jejak saya, sehingga mereka Hmm, yang usianya 50 60, ya yang nggak terlalu sering ber melakukan satu kegiatan pendidikan untuk skripsi itu oke. benar-benar buta Pak, sehingga Hmm, dia mengikuti saya sarankan begini-begini, tapi kemudian dosen yang membantu saya itu mengangkat saya jadi semacam asistennya gitu ya. oke. Kan ada bab 4 itu Pak, olah data itu pakai metode SPSS ya. Oke. Saya yang jadi tangan kanan dia untuk mengolah itu. Demikian juga yang S2. S2 ada saya bantu itu sekitar 4 atau 5 orang, Pak. Jadi saya belum lulus S1, saya bantu S2. Luar biasa kalau saya pikir sejarah itu. Aduh, Ya, ya, ya. dan dengan Masih bantuan S1 itu, ya. iya saya Hmm, mendapatkan ya sesuatulah dengan oke. kompensasi bisa membantu mereka. Kemudian 2013 kita semua di wisuda ya. Sudah ya. Wisuda
dari 12 orang itu sekarang ini sudah meninggal hampir 6 orang, Pak. Jadi karena Tuh, memang usia ya, kenapa? usia, COVID kah? ya, usia Pak sakit. Oh, Ya, jadi oh, oke, 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 mereka oke. telah Ya, kembali ke rumah Bapa di surga karena ya. memang udah faktor umur, Pak. Ketika Oke. mereka belajar aja untuk sarjana teologi itu udah 60, Pak. Jadi, Oh, ya iya, bersyukur bisa mengenal sahabat-sahabat ataupun eh, teman ya, teman perkuliahan ini iya. dan ya luar biasa lah Pak pengalamannya. Oke, terima kasih Pak Edward. Ya, saya mau masuk ke segmen lainnya ya. Pak Edward bilang itu karena doa seorang ibu. Apakah ibunya Pak Edward pernah cerita? Saya doakan kamu harus jadi hamba Tuhan atau bagaimana? Pak Edward bisa tahu. Silakan. Iya, jadi setelah saya selesai kuliah itu, sebelum kuliah Pak, sebelum Oke. kuliah yang 2008 bulan 6 itu saya sampaikan ke ibu saya, dia menangis, dia Oh, bilang Tuhan mendengar doa saya. Dari betul. situ saya tahu bahwa apa yang dia doakan itu ternyata Tuhan genapi dalam diri saya Amin. karena memang itu kerinduan dia bertahun-tahun. Bayangin tahun 92 Pak sampai 2 2008 ya. Iya ya, 92 kan Pak Edward lulus SMA kan? Betul. Betul Pak. Dia doakan itu Pak Edward nggak tahu ya waktu didoakan seperti itu Dia ya. nggak tahu Pak. Taunya waktu kapan? Waktu sudah di Tangerang atau gimana? Sesudah saya menerima apa keabsahan menjadi pendeta pembantu. Oh, wow, wonderful ya. Jadi ini menunjukkan ya poinnya, panggilan Tuhan itu tidak pernah hilang. Ya, panggilan Tuhan tidak pernah hilang ya. Nah, saya mau ke segmen lain, Pak. Pak Edward kan menikah dengan wanita beda suku, ya enggak? Beda Iya suku Pak. pasti penuh tantangan, ya enggak? Sulit kan, tidak mudah. Dan sampai hari ini tinggal lagi di rumah mertua Indah. Apa ceritanya, Pak? Apa tantangannya? Coba bisa ceritakan, Pak. Iya. Menarik ini. Karena saya juga Jadi pengalaman saya juga naksir-naksir dulu dengan beda suku. Susah, nggak bisa masuk. Iya, karena dia maunya sukunya dia kan. Ini suku Chinese kan. Saya juga sama dulu pernah, bukan nggak pernah, pernah. Tapi sulit, saya nggak bisa masuk. Apa ini? Teknik apa yang dipakai ini? Luar biasa, silakan. jadi ya kalau saya bilang Pak bukan karena kuat dan hebat kami Oke. ya bersama dengan istri saya Santi. Jadi kami bertemu di ibadah pemuda. Ah, Namanya sebagai pengurus pemuda oke. tentunya meminta nomor telepon kan, dikasih nomor telepon rumah. Ketika dia tidak hadir, saya telepon. Yang jawab Oh, ibunya. Nah, ibunya. dari situlah mungkin Mau apa kau? benih Ini orang Batak lagi ya? mungkin benih-benih cinta dan yang terjadi Oke. yang terjadi adalah kita jalan dalam arti kata bahwa kita berteman dulu. Iya. Tetapi dalam segi laki-laki, tentunya eh, kalau saya pribadi perbuatan yang saya kerjakan, tetapi bagi wanita ternyata berbeda. Iya, Bagi iya. wanita dia megang perkataan. Jadi Iya. untuk apa kita berjalan kalau tidak ada status kan begitu Pak. Ah, Jadi akhirnya kita betul, betul. berpacaran, terus kemudian setelah tahu orang tuanya dia pacaran sama orang Batak, wah anaknya diomeli dan disuruh putus dengan saya. Pastilah itu. Iya, iya. Ya, Iya. dan ketika Emangnya nggak saya, ada dari suku sendiri kan gitu kan? Ya nggak? iya Pak, Eh, ketika saya telepon, kenapa nggak ke gereja yang ngangkat bapaknya? Waduh, Ush. jadi habis saya diceramahi, Ah, wah kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu tidak ini. Jadi ya saya hanya bisa menerima kan namanya kita eh,
dengan orang tua pacar kita, ya kita hanya bisa membatasi bagaimana nih. Akhirnya kita putus 1 bulan, Pak. Tapi dalam 1 bulan itu kita berdoa dan berpuasa. Akhirnya dengan jangka waktu segitu Tuhan izinkan dan kita boleh berpacaran lagi dan kita menentukan arah pacaran kita, Pak. Oke. Tantangan masih jalan nggak dari Bapak, orang tuanya si Santi ini, atau dengan om-omnya mungkin? Kan biasanya ada ini kelompok keluarga. Siapa dia? Ini Batak lagi. Ngapain lagi? Enggak. Ada. Ya pasti ada, Pak. Cuman kan bagaimana kita membawa diri, Oke. karena orang Batak itu dimanapun ada pasti bisa membawa diri dan bisa Amin. berbaur, Pak. Oke, sebentar, Itulah. sebentar Pak. Pak Edward, ada saya sapa dulu dari Italia. Ibu Ria, selamat siang, Ibu Ria. Di sana apa aja? Di sana pagi. Shalom, Selamat Shalom Pak shalom. Andre. Ya, Ini terima di kasih. sini jam 7:21 Pagi kan? pagi. Hah? Pagi kan? Ya, masih pagi. Iya. Ya, lambat dia. Oke, terima kasih kehadirannya Bu Ria. Oke, lanjut Pak Edward. Iya, dan akhirnya kita menikah, Pak, Oke. 2003, dan dalam perjalanan hubungan kami dalam menikah ini eh, kita agak lama lah mendapatkan keturunan, Oh, oke. dan kemudian eh, suatu saat saya bertanya kepada istri saya, apakah sudah siap punya anak? Ya tentu siap, katanya. Dan Ya, Tuhan izinkan eh, pada usia 6 bulan kita kontrol ke rumah sakit oke. dan pihak dokter bilang ini wanita, ini perempuan. Oh, Dan karena agak lama kita, memang nggak lama banget Pak, ya 2003 sampai 2005. Tapi bagi orang tua saya itu udah lama gitu ya. iya, betul. Jadi akhirnya saya mempersiapkan nama Grace, Pak, karena anugerah Tuhan. Anugerah ya, Grace. Ya. Oh, Tapi mantap. kemudian pada usia 7 bulan kita kontrol ke dokter USG, dinyatakan laki-laki, Pak. Oh, oh, Dan saya berdoa sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, ini kan kemarin perempuan saya udah kasih namanya Grace. Grace. Tapi muncul Lalu saya laki-laki. bilang sama Tuhan, ini laki-laki. Bagaimana nih Tuhan? Ya dengan hikmat Tuhan, bukan karena apa kayak bicara ho gitu, Pak. Tuhan bilang, aku Iya, yang iya, iya. menyertai engkau. Berikan nama Immanuel. Iya, Karena iya, akan iya. menyertai dia sampai Menyertai. selama-lamanya. Itulah nama pertama anak saya, sehingga saya dipanggil Bapak Immanuel gitu ya kan. Iya, iya, Karena iya. orang Oke. Batak nama bapaknya itu nama anaknya. Iya, Dan Tuhan izinkan 4 tahun kemudian Tuhan berikan seorang anak perempuan, iya, iya. dan namanya saya berikan namanya Michelle Oh, nggak karena jadi Grace kah? Kan udah disiapin. ah Kan ya udah kan disiapin. karena perjuangan yang lama itu jadi Grace, Pak. Tapi kalau ini saya benar-benar berharap punya putri, dan Michelle itu menjadi satu hal yang eh, saya inginkan untuk nama putri saya, Pak. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Pak Edward. Saya beri kesempatan mungkin Ibu Ria atau Pak Karel mau bertanya di sesi ini. Oke. Silakan. Pak Karel. Ya, Pak Silakan. Andre. Suara Silakan. saya dengar ya, baik ya. Iya, Jelas, Pak, bagus. jelas, Pak. Bagus, clear. Bagus ya, clear. Oke. Bagus. Selamat siang Pak Edward ya. Siang, Pak Saya Karel. Karel dari Surabaya, Pak. Surabaya Ya. ini orang Ya. ngomong Jawa ini, Ya. dia nggak bisa ini Pak Edward ini. Tapi sekarang mungkin Mohon sudah maaf, bisa lah. saya agak terlambat sedikit. Nggak apa-apa. Pak Edward, tadi kalau saya dengar cerita dari Pak Edward ya, eh, kerja di gudang ya. Ya, Kerja di kepala gudang dia. pergudangan, Iya. ya, kerja di pergudangan, kemudian dibaptis, ikut pelajaran, ikut pendidikan dan seterusnya. Ya. Saya mau tanya Pak,
Pak ini ya. Setelah Bapak pindah berhenti dari pekerjaan, kenapa Bapak pindah, Pak? Dari kerja yang reguler di perkudangan, kenapa kamu mau pindah, Pak? Maksudnya pindah jalur, Pak, dari sekuler dan dunia sekuler kok mau melayani Tuhan, gitu loh. Maksudnya Pak Karel, silakan. Ya, Iya, Pak. Jadi memang kalau Sinode Gereja Betel Indonesia, Pak, itu mengizinkan ya untuk bisa dalam dua dunia, ya dalam sekuler maupun secara rohani, Pak. Jadi tidak membatasi untuk Oke. boleh dalam satu jalur saja, Pak. Dan kebetulan kan memang kalau dalam Sinode GBI itu 3 eh, jabatan. Yang pertama, yang paling rendah itu pendeta pembantu, sekarang diubah menjadi pendeta pratama. Kemudian yang kedua pendeta muda. Pendeta muda sekarang diganti jadi pendeta madya. Dan yang paling tinggi itu pendeta penuh, Pak. Jadi dalam hal ini pertanyaan Bapak, bagaimana bisa dunia sekuler menjadi dunia rohaniawan, itu berjalan dengan bareng, Pak. Bahkan sebelum saya eh, resign ataupun keluar, beberapa kali kita mengadakan ibadah, bahkan ada sempat setelah perusahaan yang pertama, Pak Andre, Oke. perusahaan yang kedua itu bergerak di bidang plastik, dan di Oke. daerah situ ada 5 perusahaan yang Oh, bergabung, kita mengadakan ibadah Natal dengan oke. kebersamaan itu. Dan saya, ya Tuhan izinkan memimpin kebersamaan itu. Dan artinya Pak Karel, aplikasi kehidupan saya tidak hanya berfokus kepada di gereja, tapi dalam semua lini, ya termasuk kalau dalam lingkungan Pak Karel ya, kami orang Batak ada persekutuannya, ada kumpulan marga mama, kumpulan marga papa dan keturunannya. Saya mengambil bagian dalam semua lini, Pak. Jadi dan saya fokus saya, ketika ada orang sakit, saya dukung dalam doa, kita datang, kita memberi kekuatan. Bahkan sebagai hamba Tuhan, Pak, saya diizinkan jadi bendahara. Bayangin Pak, saya bendahara, saya khotbah, saya harus ngumpulin iuran. Betapa ribet, tapi saya nikmati pelayanan ini karena saya pikir ini menjadi bagian hidup saya untuk Oke. melayani orang-orang. Demikian Pak Karel yang ya, bisa saya jelaskan. Mantap. ya. Eh, Maksud saya begini, Pak. Mungkin ada satu saat yang betul-betul Pak Edward itu terpanggil untuk saat ini, ya. Mungkin ada, ya katakanlah perjumpaan pertama, ya, yang sungguh-sungguh dikuatkan, kamu harus melayani. Kira-kira apa, Pak, waktunya? Kira-kira. Artinya punya gereja sendiri begitu Pak? Bukan, Pak. Panggilan, Pak. Panggilan kan tidak semua Bapak mohon maaf, Pak. Sekarang masih bekerja di sekuler. Sudah tidak Pak, sudah 3 Sudah tahun. tidak, Usaha ya, sendiri ya. Usaha ya, sendiri. ya, usaha sendiri. Oke. Eh, Maksud saya itu pada waktu Bapak memilih, ya, selain bekerja di sekuler, memilih untuk masuk dalam pelayanan, tentunya ada panggilan khusus, Pak. Ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak itu bisa mengambil bagian dalam pelayanan? Mungkin ada mimpi, ada pertemuan, atau ada suara Tuhan atau apa begitu yang sungguh-sungguh Bapak terpanggil untuk dalam pelayanan. Kira-kira gitu, Pak. Ya, jadi memang untuk hal panggilan memang tidak secara spesifik ya Pak. Ya, Tetapi dalam hal ini saya memang berkomitmen dalam hidup saya
untuk melakukan satu pekerjaan Tuhan. Karena sebelum saya merantau saja, saya sudah terlibat di gereja juga di daerah di Sumatera atau di Pematang Siantar, Pak. Jadi dalam hal secara khusus tadi Bapak bilang ada panggilan atau bagi saya dari awal saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga meskipun saya waktu itu punya usaha, setelah saya punya usaha itu saya ikut ibadah yang ada di tempat daerah sekitar saya bisa berusaha itu, Pak. Dan banyak orang-orang yang bisa dan saya bantu waktu itu. Khususnya memang saya belum punya basic ya, belum belajar, belum memahami bagaimana itu panggilan. Tapi saya mengalir Pak waktu itu. Tetapi akhirnya mengerucut ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan sekitar tahun 97. Demikian Pak Karel. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Edward. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak. Terima Ya, kasih Pak Karel. luar biasa ini. Terima kasih Pak Karel sudah berkontribusi ya. Bu Ria, ada yang mau ditanyakan Bu Ria dari Itali? Belum ada Pak, Belum masih ada. mendengar. Gak apa-apa. Oke, Terima kasih, Bu Ria. saya masuk ke segmen lanjut ya. Pak Edward. Iya Pak. Pak Edward ini kerjaan apa itu ya? Hamba Tuhan ya. Tapi dia juga kerja kelilingan loh, jualan telur, you know? Saya lihat sendiri. Dia ada motor dikasih peralatan sehingga telur-telur itu bisa terbawa begitu banyak. Nah, bagaimana ini Pak? Pak Edward melihat semua ini ya. Pak Edward hamba Tuhan loh, iyalah. Tapi juga tidak merasa ya rendah hati ya, rendah diri ya Pak. Bagaimana Pak Edward melihat semua ini dalam terang iman kepada Tuhan Pak? Ini luar biasa, silakan. Iya Pak, jadi memang sebelumnya saya bergumul untuk bisa punya usaha tersebut. Oke. Dan memang tidak mudah tadi seperti Bapak bilang untuk bisa menjadi seorang yang jualan telur ya. Itu Ya. jujur Pak, saya bergejolak dalam hati saya. Betul. Bagaimana saya bisa seorang hamba Tuhan harus jualan. Tetapi Iya. kemudian yang terjadi adalah bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Amin. Dan saya juga tidak hanya terbatas terpangku hanya meminta kepada istri karena saya sudah tidak punya pekerjaan. Iya, Dan betul. saya melakukan apa yang bisa saya kerjakan dan saya berpikir keras. Pada awalnya memang saya tidak ada arah seperti saat ini, Pak. Saya Iya. inginnya mengontrak satu toko atau ruko lah untuk bisa jualan. Tetapi dengan kondisi keuangan tidak cukup. Dan kemudian berkembang menjadi pembelian motor VR model yang itu Pak, Iya. model VR itu ya. Iya. Tetapi cukup mahal juga. Ya Jadi mahal lah, ada tadi special akhirnya equipment ya. Peralatan ya yang spesial ya. dengan keterbatasan itu kemudian Betul. berkembang pemikiran untuk bikin gerobak lah dalam bahasa kasarnya. Dan puji Tuhan dengan hikmat Tuhan saya dapat motor murah 1,5 juta dan masih bagus ya, suaranya juga halus. Surat-surat Dan lengkapnya ada 1,5 juta. Jangan-jangan nanti polisi datang situ. Enggak. jadi memang Hati-hati itu. kan memang jarak saya ke tempat usaha saya itu nggak terlalu jauh Pak, sekitar 100-200 meter dan Oke. tidak pernah kemana-mana. Motor ini memang sebetulnya surat-suratnya lengkap, BPKP ada, Oh ya, BPKP-nya oke. ada, cuman STNK-nya dulu-dulu itu pernah ditangkap polisi Pak, jadi Oh. tidak ditebus dan pajaknya sudah mati setahun. Nah, saya pikir nggak terlalu masalah. Kemudian Oke. saya bikin Yang penting boxnya BPKB itu. ada lah ya. Ya, boxnya saya Oke. bikin sekitar 33 juta dan habis sekitar 4,5 juta Pak untuk bikin itu. Untuk apa? Bikin Dan peralatan ya. ya, Oke. dan saya minta izin sama Bapak Gembala gereja Oke. saya untuk memakai tempat. Kebetulan daerah atau gereja kami itu berdiri Oke. itu di jalur utama. Jalur utama
dan di sana sudah ada penjual nasi uduk, satu gereja Oh, kita oke. juga. Dan beliau mendukung usaha saya itu, Oke. dan memang pada awalnya cukup sulit karena saya belum pernah belajar perteloran, iya kan. Dari awal ketika saya akan buka itu Pak, buka Iya, hari iya. Kamis Pak, hari Kamis buka Desember Pak, Oke. itu harga telurnya naik Pak. Us. Jadi saya terpaksa sementara angkat tangan. Oh, rugilah. Saya nggak mau, saya baru belajar, telur sudah naik melonjak karena memang untuk Natal Pak. Wah. Oh Jadi iya saya iya 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 iya, betul betul. menahan diri untuk jualan. Akhirnya tibalah sampai Januari. Januari saya buka Januari tahun berapa itu? Januari tahun ini, Pak. Oh, tahun ini ya, baru ini ya. Iya, Oke. jadi dengan 2026. usaha itu ya memang eh, tidak mudah ya. Dengan Ya, saya usaha tahu itu. demikian, Pak. Heeh. Pasti. Untung per kilo 2.000 sampai 3.000. Sementara kadang pecah, udah rugi, Pak. Tapi saya nikmati, Ada yang saya pecah. bersyukur ya, bahkan kalau bisa dibilang pendeta telur ya terserah dah. Terserah. Saya mengucap syukur Tuhan izinkan saya eh, menjadi tukang telur ya kan. Jadi ketika saya bikin QR barcode Pak, Ya, saya namanya curious ya, curious. ya Ya. QRIS itu berkat telur Pak Edward dah gitu. Ah, Telur oke. berkat Pak Edward dah gitu loh Pak. Amin. Jadi sampai hari ini saya menikmati usaha saya dengan Oke. keterbatasan, dan memang ada usulan-usulan untuk Ya, meluaskan. Contoh menambahkan apa isinya, tapi untuk saat ini saya pikir itu saja dulu, saya udah nikmati ya sementara. itu aja ya. Semoga nanti ke depan saya mulai berkembang. Ya Amin. banyak orang bilang, ya itu saudara saya jualan terus udah punya rumah 5 katanya. Haleluya saya bilang. Haleluya. Iya, iya, iya. Demikian Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Edward atas kejujurannya ya. Nah, ini luar biasa ini tentang Pak Edward ini, kerendahan hati ya. Kita semua belajar ya tentang kerendahan hati dan apa? Tanggung jawab ya. Berjalan bersama-sama. Ini yang kita dapat, mudah-mudahan teman-teman yang di YouTube channel maupun teman-teman yang ada di sini bisa ambil ya pengertian dari Pak Edward ya. Pertanyaannya lagi dari saya ya, Pak Edward, di tengah semua ini ya, masalah problem ya kan banyak ini, itu untung cuma 2.000, pecah pula. Nah, di tengah-tengah semua ini apa arti Tuhan Yesus di dalam hidup Bapak secara pribadi? Silakan. Iya, terima kasih Pak Ya, Andre. Iya, arti Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, artinya bagi saya sejak saya lahir saja Pak, oke. itu sudah Tuhan mengasihi saya. Oh, Hingga kalau saya ingat bagaimana proses saya lahir, dianggap betul. mati, terus paman saya bikin box Spesial ya. dan di atasnya Prematur. dikasih lampu Ini Pak. lahir Iya, prematur ini Pak Karel. iya. Bu Ria. Mungkin Pak Karel belum nyampe tadi. Oke, silakan. Jadi usia prematur 7 bulan, Ya. saya lahir Sebesar tanpa botol suara, kecap aja. sebesar Sebesar botol kecap. kecap. Mustahil, bahkan menurut orang-orang kalau prematur itu ininya Iya, kurang Pak. cacat. Ya, Iya, ya cacat. makanya kalau Bapak bertanya apa arti Tuhan Yesus dalam diri saya, sejak saya lahir sampai hari ini, Amin. Tuhan Yesus baik bagi saya. Yes. Bahkan Keren. tadi ketika Bapak bertanya, ya, ketika Bapak bertanya bagaimana dengan orang Chinese, saya juga itu mujizat Pak. Amin. Dan nggak pernah terpikir punya istri orang Cina gitu kan. Iya, yang sulit loh. Karena pada Yang sulit dasarnya ditembus kan? Ya enggak? Sulit orang ditembus. Batak dengan Coba orang tanya Batak. Pak Edward, pernah nggak tanya sama orang-orang Batak, teman-teman? Susah nggak itu deketin orang Chinese? Sulit. Ya enggak? Oh, ini satu-satunya orang prematur lagi. Nah, silakan. Iya, Oke. jadi anugerah Tuhan yang luar biasa itu, bahkan juga ketika saya ujian skripsi,
Oke. Itu ketika saya berhadapan dengan dosen penguji, saya bilang di hadapan dosen penguji, para pendeta hamba Tuhan itu, Iya, saya menunggu ini 20 tahun. betul. Hah? Kok 20 tahun, Pak? Ya, karena sejak 92 sampai 2012, sebenarnya saya pingin kuliah. Tetapi rencana Tuhan tidak jadi. Dan Tuhan Oke. izinkan saya 20 tahun menunggu. Waduh, saya bilang luar biasa. Sampai berdarah-darah, Pak Karel. Jujur, ketika bikin skripsi, stres, Pak. Oh, Ini darah mengalir. Non-stop, Pak. Non-stop. Dan saya terbaring di musola. wes, kenapa di Satu, musola? Ada apa? jadi ceritanya, Pak, kan bikin skripsi harus punya laptop, Pak. Ah, Bagaimana saya bisa mengedit atau oh, oke ya. membuat skripsi itu, saya beli laptop. Tetapi dalam kondisi itu saya mungkin seperti Tuhan Yesus yang di apa itu, Pak, yang sampai meneteskan darah di Taman Getsemani itu Getsemani karena ya, stres. Getsemani ya. Dan saya Peluhnya mengeluarkan darah. saya cuci Ya. muka, saya cuci mengalir terus, Pak. Saya terpaksa tidur rebahan di musola. Mereka lagi sembahyang. Loh, Dan kenapa di musola, Pak? Apa nggak ada tempat lain kan? karena cari kamar mandi dekat musola, Pak. Oh, Di oke. di area pembelanjaan itu. Oh, Dan dengan hikmat Tuhan yang seperti saya ceritakan, ada anak buah saya yang tinggal di daerah Jakarta Barat. oke. Saya minta tolong dia. Dia Oke. datang bawa daun sirih. Oh, ya. Daun sirih inilah yang menghentikan pendarahan saya. Pendarahan. Ya, dan makanya saya bilang ketika bikin skripsi itu berdarah-darah. Makanya Betul. ketika ujian di hadapan dosen penguji itu, Pak, Bapak nunggu 20 tahun untuk jadi sarjana teologi ya. Sekarang Bapak kalau mau S2 cukup 2 tahun katanya. Aduh, Iya. 20 tahun berdarah-darah tinggal 2 tahun S2. Saya bilang, sudah ampun dulu dah. Ampun. Yang penting saya bisa menyelesaikan dengan puji Tuhan, dan Tuhan Oke. bagi saya luar biasa. Oke. IP saya 3,2. Aduh, Wah, saya tinggi loh gak itu. mungkin. 3 Saya koma loh. berpikir gak mungkin. 3,2. Aduh, terima kasih Tuhan. Dan bagi Amin. Yesus, bagi saya Yesus itu luar biasa. Alright. Penyertaannya dari saya lahir sampai umur hari ini, itu Allah yang menyertai saya. Makanya Amin. Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau. Makanya anakmu Immanuel, karena aku juga akan menyertai dia. Puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Edward. Pak Karel, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Boleh, silakan. Ada mengenai? Ya, Silakan. gini, ini Pak Edward. Dalam dunia reguler ya, Sekuler, Pak. Sekuler. bagaimanapun juga, Bukan sekuler. reguler. Sekuler. Ya, sekuler ya. Ya, Bagaimanapun juga itu kita kan ingin hidup. betul. Ya. Mohon maaf Pak, kalau Bapak bekerja sebagai pendeta gitu, apa tidak ada jaminan dari gereja gitu? Ya, Full pertanyaan timer menarik, apa Pak. Pak? Pertanyaan menarik, Pak. Sampai hari ini tidak ada jaminan dari gereja, Pak. Sampai Oh. hari ini. Jadi artinya saya berjuang sendiri. Ya, dalam pelayanan Tuhan percayakan saya kerjakan. Dan tidak pernah berkekurangan. Kalau dipikir 3 tahun tidak bekerja, hanya mengandalkan istri. Gaji istri saya juga nggak nyampe 5 juta, Pak. Sebulan. Ya, tapi Tuhan luar biasa dengan ada sahabat-sahabat saya. Pak Edward, silakan khotbah di gereja ini. Pak Edward, silakan pelayanan. Dan dalam marga saya, Pak, marga saya sejabodetabek itu saya adalah salah satu pendeta yang diizinkan melayani untuk marga saya sendiri, Pak. Jadi dengan demikian saya masih bisa menerima sesuatu dengan pelayanan saya. Amin. Demikian Pak Karel. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa. Ya.
Ini Lanjut, saudara Pak, lanjut. bersaudara sama Niko Siahaan. Pak Karel pernah dengar Ya. nama itu? Ya, pernah dulu di Jakarta itu ada pendeta saya itu Pak Siahaan, lupa nama depannya itu, apa Depannya ada famnya itu. dia tuh, ya Siahaan Pak dulu. Pernah dari GKPB Pak Andre. Oh, BKPGP mana? Pak Ara Pak. Pak Ara Ara Siahaan. Arah. Ah, iya, Dia iya. Tiberias ya, Pak. Ya. Tiberias itu. Ara. Oh ya. Ya, dulu Tiberias. Iya. awal kami waktu masih ada Pak Jeremia Rim itu, Ya. Iya. Pak Ara Siahaan tuh bergabung sama kami dulu, Pak. Iya, Jeremia Rim. Iya, Iya. iya. Oh, sekarang di Tiberias, Pak ya? Iya. Oh, oke. Oh, Pak Ara Siahaan, ya. Orangnya lucu, Pak. Iya. Iya. Ya. Orangnya lucu kalau khotbah itu, Pak. Iya. Oke. Oh Iya. ya, lanjut Pak Edward, lanjut Pak. Oke. Iya, Pak. Bu Ria, Oke, ada yang silakan, mau Pak. ditanyakan, Bu Ria? Halo. Bu Ria mungkin lagi sibuk ya. Oke, Pak Edward, menarik ya. Iya, Pak. Perjalanan Pak Edward ini ya. Kalau saya bayangkan ini, wah, tidak semua orang bisa tahan ya. Repot lah jualan telur lah, cari lagi motor yang murah supaya bisa masuk ya toh. Nah, itu kan ada suatu perjuangan, ada penderitaan, mungkin air mata di sana. Ya, tidak semua orang bisa. Lanjut dengan sekolah, kuliah, teologi, edit, bikin skripsi, berdarah-darah, hidungnya. Nah, ini Pak Edward ya, saya mau tanya, saya mau segmen lain lagi. Ya, segmen ke dalam. Pak Edward, menurut Pak Edward ya, apakah semua orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil? Di tengah aktivitas seperti Pak Edward sekarang ini kan, jualan telur ya, keliling, pasti berinteraksi dengan orang-orang, ya enggak? Apakah itu Iya, Pak. masih ada beban dia di Pak Edward ya, untuk melaksanakan amanat agung loh ini. Matius 28 ini perintah, bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan. Apa yang ada di pikiran Pak Edward? Silakan. Iya, Pak. Memang pada dasarnya setiap orang Kristen atau Ya. orang percaya itu harus menggenapi amanat agung dalam Matius 28 ya. Ya. Ayat 17, 18. 19, 18. Ya. Ya. Jadi 28, dalam 29, hal ini tentunya 19, 20. saya pribadi memang adalah bagian dalam hal itu. Ya. Cuman pada prakteknya saya hanya bisa berbaur dan ya berusaha dalam hal membangun silaturahmi atau hubungan sebagai saudara. Ya. Memang belum sampai pada tahap untuk menceritakan, meskipun pada part lain ada hal-hal yang pernah saya lakukan secara khusus terkait dengan pertanyaan yang mengatakan apakah perbuatan baik itu ya bisa membawa masuk ke surga. Ya. Oke. Ya, jadi dalam hal ini pemahaman saya dan sesuai dengan pendidikan atau pengajaran daripada dosen-dosen saya yang menyatakan bahwa perbuatan baik itu adalah Allah yang terlebih dahulu melakukan kepada kita. Kebaikan. Dengan demikian bagaimana setelah Tuhan melakukan perbuatan baik itu ya tentunya kita bagikan kepada orang lain dan itu bukan menyelamatkan. Ini yang menjadi satu pernyataan yang saya sampaikan dan hal itu tentunya menjadi satu kebingungan bagi dia karena pemahaman secara agama mereka dalam hal ini saudara kita umat muslim menyatakan bahwa dengan banyak berbuat baik akan masuk surga. Ya. Artinya simpan kan kumpulin pahala kan? Hal yang sesuatu hal yang salah bagi kita
Tapi Ya. bagi mereka doktrin itu menjadi sesuatu yang sah dan mereka melakukan dengan cara mereka. Walaupun kalau saya bilang nggak mungkin seumur hidup kita banyak berbuat baik karena dosa kita banyak banget. Kalau kita satu berbuat baik, 1000 dosa kita nggak ketutup. Ya artinya dalam hal ini sebagaimana pernyataan Pak Andre tadi, ya kita sebagai orang percaya, Right. khususnya saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, tentunya harus melaksanakan amanat agung itu dengan tentunya praktek-praktek yang berbeda sesuai dengan Ya, pemahaman kita masing-masing betul. bagaimana menjalankan amanat agung. Agung. Demikian, Pak Ya, Andre. ya, menarik ya Pak Edward ya. Sebagai seorang yang melayani Tuhan, tapi juga berjuang dalam kehidupan nyata, ya di tengah dunia yang keras, ya di Tangerang ini. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang ya, panggilan Tuhan. Jangan sampai darah Yesus itu tidak tercurah secara sia-sia. Jadi keselamatan bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk diberitakan, ya nggak? Disampaikan agar banyak orang mendengar dan diselamatkan. Terutama bagus kan Pak Edward ini diberi kesempatan sebetulnya oleh Tuhan untuk berinteraksi ya di tengah bisnisnya ya, jualan telur keliling kan pasti berinteraksi dengan banyak orang. Nah inilah memang kita perlukan feeling yang lebih lagi ya untuk berbicara dengan orang damai. Jangan sampai kita berbicara dengan orang yang suka debat. Jadi sia-sia kan kita menabur benih kan harus di tengah tanah yang subur, bukan di tengah tanah yang berbatu, di tengah semak duri, ya enggak? Jadi kita memang perlu temukan itu orang damai, ya, baru kita bisa berinteraksi secara aktif. Oke, Pak Edward, apa yang membuat Pak Edward berani mulai membicarakan hal-hal rohani waktu Pak Edward berinteraksi dengan orang yang Pak Edward ceritakan? Apa yang Bapak Ya, sampaikan tentang kebenaran di dalam Yesus? Silakan. ya karena memang dimulai dari dia. Jadi Oke. sebenarnya tidak saya yang memulai. Tapi Oke. inilah kesempatan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sealiran dengan kita. Bahkan Betul. kalau menurut saya, orang ini rajin sekali sholat. Bahkan Oke. bukan hanya lima kali, bisa mungkin 7 kali gitu ya kan. Iya ya, ada tambahan-tambahan ya. Tapi artinya dalam hal ini kalau saya lihat pembicaraan awal itu menjadi satu kunci ketika dia Oke. membuka diri. Jadi Oke. kalau kita yang masuk, ya kita langsung mental kalau menurut saya. Ya. Jadi Oke. artinya memang sih tidak bisa dipungkiri juga bahwa hal itu tergantung ya bagaimana hati dia. Ya. Dan kalau Right. menurut saya Pak Andre ya, kalau memang ada kesempatan demikian ya, meskipun ada juga orang-orang yang berusaha menyiarkan atau menginjili dengan dia bikin traktat, dia letakin di mobil apa di bus atau Iya. atau juga ada orang yang datang eh, bawa-bawa sembako ya. Iya. Saya pernah melayani Pak Andre di Oke. belakang Masjid Istiqlal. Oh, oke. Jadi di sana itu ada sekitar 50-60 lah. Dan sebagian besar itu Muslim, Pak. Ya. Dan kita melayani mereka. Saya disuruh khotbah di hadapan mereka. Dan saya bilang bahwa kita ini manusia berdosa. Dan saya bikin ilustrasi, Pak, dengan obat merah yang dimasukin ke botol dan tentu menghasilkan warna merah. Kemudian saya pindahkan ke tempat yang baru. Di tempat baru ini karena sudah saya siapkan pemutih yang akhirnya jadi langsung putih. Artinya saya Oke. bilang kepada mereka, Very good. dosa kalian semuanya ya, ketika saudara memberontak, ketika saudara membunuh ataupun semua dosa-dosa yang telah kita lakukan,
dengan Tuhan Yesus, ya, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Salib. kita harus memilih dan juga akan menerima hidup baru. Ketika saya pindahkan merah semua itu, pindah ke tempat wadah baru putih semua, dosa kalian sudah disucikan, saya bilang. Dan di sana mereka memahami pernyataan itu karena juga sering juga mereka dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan ya saya bersyukur diberi kesempatan di belakang Istiqlal. Saya juga sampai bingung ya, bisa ada tempat di belakang masjid itu di mana kita bisa ber-KKR dalam tanda kutip ya, ber-KKR, dan umat Muslim yang di sana itu ya bersyukur aja bisa melayani mereka dengan pernyataan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa Amin. yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keren. Sebentar Pak Alfred. Ya. Itu yang di belakang Istiqlal itu komunitas apa Pak? Saya lupa ya Pak ya. Cuman ketika kita datang itu kita dari Solafide Pak. Solafide bawa sembako dan mereka ada koordinator sendiri walaupun sekarang ini sudah nggak ada Pak. Sudah bubar, udah diusir. Dan terakhir kita melayani di daerah Senen Pak. Senen di pinggiran rel kereta api. Saya juga memberitakan firman Tuhan di sana di pinggir jalan Pak. Jadi pinggir rel itu. Dan mereka tetap antusias. Saya jujur, saya diberi kesempatan luar biasa saya pikir, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini juga saya angkat jempol karena biar bagaimanapun itu wilayah ramai. Iya. Tapi kita beribadah di pinggir jalan. Kita bernyanyi, kita bersorak, bahkan mendengar firman Tuhan, orang lalu lalang aja. Saya bilang luar biasa. Ya, Tuhan kita luar biasa, Pak, dengan perkara ini. Ya, amin, amin. Oke. Ada lagi Pak Karen? Ya, sudah. Makasih Pak. Ya, puji Tuhan ya Pak Edward ya. Tidak semua orang berani sampai di titik itu, ya tahu? Waktu Betul, Pak. Bapak menyampaikan, Pak Edward menyampaikan tentang Yesus ya, waktu khotbah ya, sebagai satu-satunya jalan. Apa respon mereka waktu itu, Pak? Ada respon nggak? Atau cuman diam-diam aja? Ya, mereka menangis, Pak. Nah, jadi penyampaian itu ya saya mengandalkan kuasa Roh Kudus ya tentunya pasti akan menyertai pemberitaan firman, karena tanpa pimpinan Roh Kudus kan sia-sia. Saya capek teriak-teriak ya, namanya di pinggir jalan ya kan. Betul ya. Dan di sana ya saya percaya mereka menerima lawatan Kristus. Ya. Walaupun kita tidak tahu apakah kelanjutan daripada pekerjaan Tuhan itu, mereka hanya sesaat itu menangis, besok kagak kan gitu. Nggak tahu, tapi artinya penyampaian saya telah mengena dan tentunya saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja melawat mereka sehingga boleh menerima satu-satunya kebenaran, satu-satunya jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian Pak Andre. Ya, alright. Terima kasih Pak Edward ya. Jadi disinilah ada benih yang sudah ditabur. Jadi bagian Roh Kudus yang bekerja. Yang penting Pak Edward sudah ambil bagian, ya enggak, untuk menabur benih. Roh Kudus yang akan mengerjakan, mungkin akan di follow up oleh Pak Edward yang lain, ya toh? Amin Pak. Yang Pak Edward nggak kenal, siapa yang follow up nggak kenal, tapi kita nggak perlu tahu. Karena apa? Kalau satu orang bertobat gara-gara Pak Edward, yang jadi kesombongan. Oh, si dia bertobat gara-gara aku loh. Itu kesombongan rawan. Tuhan nggak mau itu. Mungkin nanti ada satu cerita Pak. Silakan. Jadi jemaat saya itu suami istri itu, istrinya Muslim Pak. Muslim. Jadi sekitar 2000-an lah. Jadi bapaknya ini aktif di ibadah kita. Dan setiap suatu saat saya diizinkan membuka satu ibadah komsel lah bahasanya Pak. Ketika saya antar bapak ini, istrinya itu buka jendela Pak. Buka jendela. Wow, dia lihat saya itu
seperti apa gitu ya Pak. Dan Hmm. dia benci banget. Tetapi pada akhirnya intinya Pak, suatu ketika dia menerima Yesus Nah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. iya, 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 Karena apa? Mungkin saya tidak banyak berkata-kata Pak. iya, iya. Saya hanya melakukan apa yang saya lakukan dan dia melihat. Saya tidak Nah, tahu Roh Kudus bekerja, dia betul. lihat sikap saya, senyuman saya, Amin. dan bertobat satu keluarga diselamatkan Pak. Itu Yes. suatu hal yang saya tidak pernah pikirkan dalam hidup saya, Tuhan menolong Yes. lewat tindakan, bukan perkataan Pak. Ya, Jadi betul. satu hal yang saya baru saya renungkan kembali tadi Pak, setelah kita bicara tentang Istiqlal tadi, itu yang istrinya itu benar-benar benci banget sama saya Pak. Iya, iya. Tapi kemudian ya karunia Tuhan lah, Amin. dia bisa diselamatkan. Amin. Nah, mungkin ada seseorang Pak yang sudah menabur benih. Mungkin kapan kita nggak pernah tahu. We never know Pak. Ya, benih itu sudah tertanam. Tinggal yang menumbuhkan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus lewat siapa? Lewat Pak Edward yang dibenci. Dibenci loh, bukan disenangi, dibenci. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja, siapa yang bisa menolak Pak? Ya nggak? Paulus bisa menolak nggak? Waktu ketemu sama Yesus, dia nggak bisa menolak. Dia yang mengejar-ngejar orang Kristen kan? Tapi begitu ketemu mengalami perjumpaan ilahi dengan Kristus, Paulus bertobat. Sama dengan ibu itu mungkin lewat Pak Edward dengan tindakan yang sepele lah. Menurut Pak Edward kan sepele, ya nggak? Tapi nggak sepele menurut Roh Kudus, nggak sepele. Itu cukup untuk trigger. Apa itu trigger ya? Pemicu lah ya, pemicu sehingga on fire Pak. Jadi nggak bisa menolak. Bahkan seisi rumah diselamatkan. Nah, disinilah teman-teman ya. Ini bukan cerita jauh. Ini terjadi di perjalanan hidup dari Pak Edward ya, di jalan, di kehidupan sehari-hari. Kadang Tuhan sudah bukakan pintu, tapi kita tidak melangkah sampai selesai. Ini dia masalahnya. Padahal mungkin itu adalah jiwa yang sedang Tuhan kirimkan dan percayakan kepada kita loh. Cuman kita peka nggak dengan situasi ini? Jadi Pak Edward, kalau Pak Edward diberikan kesempatan lagi, apakah Pak Edward rindu untuk melanjutkan percakapan interaktif ya, dengan mungkin di jalan ketemu orang yang berbeda, sehingga paling enggak Pak Edward sempat menabur benih. Entah nanti yang follow up mungkin Pak Karel atau siapa sih, kita nggak, we never know Pak. Kita nggak tahu jalan Tuhan ya. Bisa adakah kerinduan Pak Edward? Silakan. Ya tentunya kembali seperti pernyataan awal tadi Pak. Ya, Sebagai orang Kristen, siapapun kita seharusnya rindu. Dalam betul. hal ini pertanyaan ini ditujukan ke saya. Dan itu saya jawab tentunya Amin. sangat-sangat rindu Pak. Dan Ya, saya berharap, ya saya juga rindu, bukan dengan pemikiran secara manusia Pak, oke. tapi hikmat Tuhan yang menyertai Amin. diskusi itu. Jadi kalau kita berbicara dengan manusia dengan keterbatasan kita, ya sia-sia. Tapi dengan hikmat Tuhan, saya percaya Amin. kuasa Tuhan bekerja. Ya, Walaupun mungkin ya pengalaman saya tidak berbicara, tapi dengan tindakan diselamatkan. amin. Ya ada hal-hal yang Tuhan izinkan dengan konteks tersebut. Ya, Jadi artinya kalau kita pun bisa berbicara, puji Tuhan. Kalaupun kita hanya tindakan, puji Tuhan. puji Ya Tuhan. cara Tuhan tentunya kita tidak bisa selami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Iya. Demikian Pak Andre. Oke, very good ya. Teman-teman, berapa banyak kesempatan yang seperti itu yang sebetulnya Tuhan berikan kepada setiap kita, tapi kita lewatkan. Ya kalau mau jujur, kita bukan saya punya lah, saya nggak ada talenta untuk itu. Nah, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang, ya toh. Padahal penegasan di Matius 28, 19, 20,
Tuhan tidak berkata kalau sempat kan, tapi Tuhan berkata pergi. Nah, ini kalimat luar biasa ya. Matius 28 ini. Kesempatan itu bisa lewat, tapi jiwa itu kekal loh. Jangan tunda apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini ya, teman-teman. Jadi saya pikir hari ini luar biasa dan cukup waktunya. Apa pesan Pak Moral, Pak Edward bisa sampaikan pesan moral apa terhadap podcast hari ini? Pertanyaan kita bisa sampaikan pesan moral apa pada teman-teman yang ada di YouTube channel mungkin? Oke, silakan. Saudara, kita tidak pernah bisa memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ingatlah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau tadi kita berbicara tentang penginjilan, sejujurnya ya, kita tidak perlu muluk-muluk dengan orang-orang luar. Tapi keluarga kita itu yang nomor satu. Karena Tuhan memberkati 2 lembaga di dunia ini. Lembaga yang pertama adalah keluarga. Kemudian lembaga yang kedua adalah gereja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, rancangan Tuhan tentunya rancangan yang terbaik. Sejak kita lahir sampai hari ini, Dia selalu memberi rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tinggal bagaimana respon kita menerima rancangan Tuhan itu. Apakah kita menolak atau kita melawan atau kita menyetujui rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya Pak Edward, menarik sekali ya perbincangan hari ini ya. If you are saved, you are sent. Kalau Anda diselamatkan, Anda diutus. God is not looking for position, but obedience. Tuhan tidak mencari posisi, tapi ketaatan. Itu dia. Teman-teman, hidup ini bukan soal posisi, tetapi soal ketaatan. Bukan soal kita ada di mimbar atau di jalanan yang seperti Pak Edward jualan telur keliling. Tapi apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Jadi pesan moralnya yang saya tangkap dari perbincangan dengan Pak Edward hari ini ya. Dari kisah Pak Edward ini hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Hidup tidak harus sempurna untuk dipakai Tuhan. Siapa Pak Edward? Orang yang lahir prematur. Sempurna dari mana? Ya enggak? Hidup tidak harus sempurna. Kita mungkin tidak bisa bicara di mimbar. Kita mungkin sibuk bekerja seperti Pak Edward. Jualan telur keliling loh. Bahkan mungkin hidup kita tidak seperti yang kita pernah bayangkan. Tapi panggilan Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang saya tangkap dari podcast hari ini. Bukan untuk disimpan. Jadi keselamatan yang kita terima itu bukan untuk disimpan, bukan. Tapi untuk dibagikan. Dan seringkali ladang pelayanan terbesar kita justru ada di tempat yang paling sederhana loh. Di jalan seperti Pak Edward ini. Di tempat kerja, di kehidupan sehari-hari. Jadi closing statement yang saya boleh tangkap. Jangan pernah tunggu Pak, kita hidup kita sempurna. Enggak. Baru kita melayani Tuhan. Karena kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Itu. Kalau hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk bersaksi, lakukan. Kalau hari ini Tuhan kirim seseorang di dalam hidup kita seperti Pak Edward tadi ketemu sama orang yang Muslim yang taat, bukan hanya 5 kali sehari kan sholat kan, bahkan lebih dari 5 kali. Jangan abaikan. Karena bisa jadi kita adalah satu-satunya orang yang Tuhan pakai untuk menjangkau dia. Lewat apa? Lewat perbuatan baik yang tadi ditunjukkan oleh Pak Edward. Jadi teman-teman, don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it count. Jangan tunggu momen yang sempurna. Jadikan momen itu berarti Pak. A soul is too precious to be ignored. Satu jiwa terlalu berharga untuk diabaikan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk
sharing kita siang hari ini tentang kesaksian Pak Edward yang kami dengar hari ini. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lebih sibuk dengan hidup kami dan melupakan panggilan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau kembali pakai hidup kami Tuhan. Buka mata rohani kami. Beri kami keberanian untuk memberitakan Injil kebenaran dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Edward, terima kasih Pak Karel, terima kasih Pak Karel. Ibu Florence Ya. Day. Siapa ini? Lambat Florence Day. masuk ya, nanti kita kirim hasilnya. Florence Day. Oke. Temannya Bye-bye. Pak Karel kah? Oke. Bukan, bukan. Bukan ya? Oh, siapa Bukan, ini? Pak. Nggak Florence tahu. Day. Ya, nanti. Florence Day. Selamat siang Bu Florence, apa kabar? Bagus. Iya, terlambat masuk ya? Baru saya masuk, baru lupa saya. Oh lupa. Dari mana? Dari Malaysia kah? Malaysia. Hah? Iya, Malaysia. Oh, Malaysia mana? Bagian Sarawak. Mana? Miri kah? Iya. Miri, saya ada 3 bulan di sana kemarin. Iya, oke. Ya, Di nanti tempat- bisa nomor teleponnya berapa Bu? Nanti saya kirim hasil rekamannya Bu. Boleh? Gereja di mana kamu diberi? Saya di Jawa Tengah. Ibu ada nomor teleponnya? Ada satu grup yang antar itu tadi. Siapa? Ada orang set dalam grup ini. Apa itu? Dari dalam grup saya dapat kamu punya Oh,